Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Naila Triara dengan NIM 2303200053. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Mengapa strategi advokasi menentukan masa depan agribisnis? Sektor agribisnis di Indonesia bukanlah sekedar rantai pasok dari hulu ke hilir yang linear. Ia adalah ekosistem yang kompleks, dinamis, dan syarat dengan kepentingan yang seringkali saling berbenturan. Di satu sisi, ada jutaan petani kecil yang menjadi tulang punggung produksi pangan, namun seringkali terpinggirkan dalam rantai nilai karena akses terbatas terhadap modal, teknologi, dan pasar yang adil. Di sisi lain, ada korporasi besar dengan modal kuat dan pengaruh politik yang signifikan, yang mendorong efisiensi dan produktivitas melalui industrialisasi pertanian. Di antara keduanya, pemerintah yang berperan sebagai regulator dan fasilitator, lembaga swadaya masyarakat yang mengawal isu lingkungan dan keadilan sosial, serta konsumen yang semakin kritis terhadap kualitas dan keberlanjutan produk yang mereka konsumsi. Dalam lanskap yang sedemikian beragam dan kompetitif ini, upaya untuk mendorong perubahan kebijakan, memperjuangkan hak-hak petani, atau mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Inilah mengapa advokasi menjadi instrumen kunci. Advokasi dalam agribisnis adalah serangkaian tindakan terencana untuk mempengaruhi kebijakan, perilaku, dan opini publik demi terciptanya tata kelola agribisnis yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera. Namun, advokasi yang efektif tidak mungkin berjalan tanpa pemahaman mendalam tentang medan pertempuran, yaitu para pemangku kepentingan atau stakeholder yang memiliki kuasa dan kepentingan atas isu tersebut. Disinilah pemetaan stakeholder dan pembangunan koalisi advokasi memegang peranan yang sangat krusial dan strategis. Kita masuk ke identifikasi stakeholder strategis di agribisnis, mengenali aktor dan dinamika kekuasaan. Identifikasi stakeholder strategi adalah proses awal yang paling fundamental. Ini bukan sekedar membuat daftar nama, melainkan melakukan otopsi terhadap ekosistem agribisnis untuk memahami siapa saja aktor-aktornya, apa kepentingan mereka, di mana letak pengaruh mereka, dan bagaimana mereka saling terhubung. Sebuah kesalahan dalam mengidentifikasi stakeholder kunci dapat menggagalkan seluruh upaya advokasi bahkan sebelum dimulai. Secara lebih rinci, kita bisa mengelompokkan stakeholder strategis di sektor agribisnis ke dalam beberapa kategori besar yang akan kita telaah satu persatu. Yang pertama itu pemerintah, mesin regulasi dan penggerak kebijakan fiskal. Pemerintah dalam berbagai lapisannya adalah aktor yang paling dominan dalam menentukan arah pembangunan agribisnis. Pengaruh mereka bersifat formal dan mengikat karena mereka memegang kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, mengalokasikan anggaran publik, serta menetapkan prioritas nasional. Bukan hanya satu kementerian yang terlibat, melainkan sebuah kabinet yang saling bersinergi dan terkadang bertarung kepentingan. Kementerian Pertanian atau Kementan ini adalah rumah bagi sektor agribisnis. Kementan bertanggung jawab langsung atas kebijakan teknis dari hulu ke hilir. Mereka merumuskan kebijakan tentang produksi, misalnya target swasembada, program kartu tani, distribusi pupuk dan benih bersubsidi, perlindungan tanaman atau pestisida, penanganan pasca panen, hingga standar mutu produk pertanian. Sebuah organisasi advokasi yang ingin mengubah kebijakan
di pupuk, misalnya harus menjadi Kementan sebagai target utama sekaligus mitra dialog. Namun, penting untuk diingat bahwa di dalam Kementan sendiri terdapat berbagai direktorat jenderal seperti prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan atau hortikultura yang memiliki fokus dan sudut pandang berbeda, sehingga strategi advokasi harus lebih terukur lagi. Selanjutnya ada Kementan Perdagangan atau Kemendak. Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Pasar adalah penentu utama kesejahteraan petani. Kemendak mengatur lalu lintas perdagangan yang meliputi kebijakan impor, misalnya untuk bawang putih, kedelai, atau gula. Ekspor misalnya CPO atau karet. Dan stabilisasi harga komoditas. Kebijakan buka tutup karena impor yang diambil Kemendak seringkali menjadi momok atau harapan bagi petani dan pelaku usaha. Sebuah kampanye untuk melindungi petani lokal dari banjir produk impor akan sangat membutuhkan advokasi yang kuat dan data yang kredibel untuk meyakinkan Kemendak. Selanjutnya ada Kementerian Keuangan atau Kemenkau. Uang adalah bahasa kekuasaan. Kemenkau memegang kendali atas anggaran negara, APBN, dan kebijakan fiskal yang langsung menyentuh sektor agribisnis. Mereka menentukan besaran subsidi pupuk, pajak penghasilan atau PPh untuk petani, bea keluar atau BK untuk komoditas ekspor, dan insentif pajak bagi industri pengolahan. Sebuah koalisi advokasi yang memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran untuk pertanian organik atau penelitian pertanian harus menyusun argumen yang kuat secara ekonomi agar dapat dijual ke Kemenkau. Selanjutnya ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Isu agribisnis tidak bisa lepas dari lingkungan. KLHK adalah penjaga utama kelestarian hutan dan lingkungan. Kebijakan pertanian seringkali beririsan dengan isu deforestasi, pembakaran lahan untuk perkebunan terutama sawit, penggunaan air yang berlebihan, dan polusi akibat pupuk kimia. Advokasi untuk pertanian ramah lingkungan, konservasi atau agroforestry harus mampu bernegosiasi dengan KLHK yang seringkali memiliki pandangan berbeda dengan Kementan yang lebih fokus pada produksi. Selanjutnya ada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM. Mayoritas petani Indonesia adalah pelaku usaha mikro dan kecil. Kemenkop UKM memiliki peran dalam memperdayakan petani melalui program koperasi, akses pembiayaan atau KUR, dan pelatihan manajemen usaha. Meskipun tidak sebesar Kementan, dukungan dari Kemenkop UKM sangat penting untuk advokasi yang menyasar penguatan kelembagaan petani. Selanjutnya ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan selanjutnya ada pemerintah daerah atau Pemda. Kebijakan nasional adalah payung, namun implementasi berada di tangan Pemda. Gubernur, bupati, dan wali kota memiliki otonom yang luas dalam mengelola sumber daya daerah, menentukan komoditas unggulan, dan memberikan izin usaha. Seorang bupati misalnya bisa menjadi pahlawan bagi petani jagung di daerah dengan menyediakan mesin pertanian, atau sebaliknya, menjadi hambatan jika mengeluarkan izin perkebunan sawit di lahan yang menjadi hak wilayah petani. Oleh karena itu, advokasi harus dilakukan secara paralel di tingkat nasional dan lokal, dengan memahami bahwa dinamika politik di setiap daerah sangat berbeda. Yang kedua itu ada asosiasi dan organisasi suara kolektif sektor. Organisasi ini adalah corong bagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu di sektor agribisnis. Mereka mengumpulkan suara, melakukan lobby terorganisir, dan seringkali memiliki
data serta analisis yang lebih tajam daripada individu. Yang pertama itu ada asosiasi komoditas. Ini adalah kartel legal yang sangat berpengaruh. Contohnya GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, adalah raksasa yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun, termasuk pemerintah. Mereka memiliki kekuatan ekonomi, jaringan internasional, dan kemampuan lobby yang sangat tinggi. Selanjutnya ada organisasi petani. Berbeda dengan asosiasi pengusaha, organisasi petani seringkali lebih tersebar dan memiliki sumber daya yang lebih terbatas. Contohnya KTNA atau Kontak Tani Nelayan Andalan adalah salah satu yang paling dikenal secara nasional. Mereka menjadi jembatan antara petani dan pemerintah. Advokasi yang lebih sering berhasil seringkali membutuhkan mobilisasi massa melalui organisasi seperti ini. Meskipun pengaruh mereka tidak sedahsyat asosiasi pengusaha besar. Selanjutnya ada koperasi pertanian. Koperasi adalah manifestasi dari ekonomi kerakyatan. Koperasi yang kuat bisa menjadi negara kecil bagi petani, menyediakan input modal dan pasar. Namun banyak koperasi yang lemah dan hanya menjadi proyek pemerintah. Dalam advokasi, penguatan koperasi sering menjadi tujuan itu sendiri, sekaligus alat untuk menciptakan daya tawar kolektif. Selanjutnya ada asosiasi industri pengolahan. Contohnya itu ada GIMNI atau Gabungan Industri Makanan dan Minuman Indonesia atau Asosiasi Tekstil. Misalnya, memiliki pengaruh besar dalam menentukan standar mutu dan harga bahan baku. Mereka bisa menjadi sekutu bagi petani jika menginginkan pasokan yang stabil dan berkualitas, atau menjadi lawan jika mereka mendorong kebijakan impor yang murah. Yang ketiga, ada media massa, penentu narasi dan opini publik. Di era informasi, media adalah medan perang utama untuk membentuk persepsi. Advokasi tanpa dukungan media ibarat berteriak di tengah padang pasir. Contoh yang pertama itu ada media cetak dan elektronik atau televisi dan radio. Meskipun jangkauannya kini tertantang oleh media daring, kepercayaan publik terhadap media arus utama atau mainstream lebih tinggi. Pemberitaan di stasiun TV nasional atau surat kabar besar dapat dengan cepat mengangkat isu agribisnis ke permukaan dan memaksa pembuat kebijakan bereaksi. Sebuah liputan investigasi tentang mafia pupuk atau praktik perbudakan di perkebunan sawit bisa menjadi game changer. Yang kedua itu ada media daring dan sosial. Kecepatan adalah kekuatan utamanya. Platform seperti X, Instagram, dan TikTok memungkinkan aktivitas dan organisasi untuk menyebarkan narasi mereka secara langsung tanpa filter dari media tradisional. Kampanye petisi online, video viral tentang keluhan petani, atau infografis yang membandingkan harga pangan di berbagai negara bisa menjadi alat advokasi yang sangat efektif. Namun, medan ini juga rawan dengan hoaks dan serangan balik dari pihak yang berkepentingan. Yang keempat, ada akademisi dan lembaga penelitian atau otoritas ilmiah penyeimbang. Data adalah amunisasi dalam advokasi. Akademisi dan peneliti berperan menyediakan amunisi tersebut dengan penelitian yang independen dan kredibel. Peran mereka adalah untuk mendebat kebijakan publik dengan argumen berbasis bukti, bukan sekedar emosi atau kepentingan. Contohnya seperti universitas, tenaga ahli konsultan, mereka adalah tentara bayaran seperti intelektual yang bisa membantu merumuskan strategi dan kebijakan alternatif. Mereka seringkali dipekerjakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, korporasi maupun LSM. Yang kelima, ada organisasi non-pemerintah atau NGO atau LSM, penjaga isu pinggiran.
NGO seringkali menjadi inisiator awal dari sebuah gerakan advokasi, terutama untuk isu-isu yang diabaikan oleh negara atau pasar. NGO ada beberapa NGO. Yang pertama itu NGO lingkungan atau WALHI, Greenpeace. Mereka adalah polisi moral yang mengawasi dampak lingkungan dari agribisnis, terutama deforestasi dan perubahan iklim. Mereka seringkali menggunakan strategi kampanye publik yang berani dan bermuatan konflik untuk menekan korporasi. Yang kedua, ada NGO kesejahteraan petani atau Serikat Petani Sawit Watch. Mereka berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak petani seperti akses lahan, ganti rugi, dan harga yang adil. Mereka mengorganisir petani, memberikan pendampingan hukum, dan melakukan direct action. Selanjutnya ada NGO konsumen atau YLKI. Mereka memastikan produk pertanian yang sampai ke konsumen aman, tidak mengandung bahan yang berbahaya, dan memiliki label yang jelas. Mereka bisa menjadi sekutu dalam advokasi untuk pertanian organik atau penolakan terhadap penggunaan pestisida berbahaya. Yang keenam, ada perusahaan besar, swasta, dan BUMN. Aktor ini adalah pemilik modal yang sesungguhnya. Keputusan bisnis mereka secara langsung menentukan nasib jutaan petani dan pasokan pangan nasional. Contohnya itu ada perusahaan input multinasional seperti Bayer, Syngenta atau BASF, dan BUMN seperti Pupuk Indonesia. Mereka memiliki pengaruh besar dalam menentukan jenis dan harga sarana produksi atau saprodi. Mereka seringkali menjadi sponsor program pemerintah sekaligus memiliki kepentingan untuk menjual produk mereka sebanyak-banyaknya. Dan contoh selanjutnya adalah perusahaan pengolahan dan retail. Perusahaan seperti Indofood, Sinarmas, atau Wilmar adalah raksasa yang menguasai rantai pasar dari pengolahan hingga distribusi. Indofood dengan mie instannya misalnya merupakan penentu utama harga gandum dan tepung terigu di dalam negeri. Sementara itu, Indomaret dan Alfamart sebagai jaringan retail modern menentukan akses pasar bagi produk petani kecil. Mereka adalah pembeli yang sangat kuat. Adapun analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder atau strategi interaksi yang cerdas. Setelah kita berhasil mengidentifikasi siapa saja aktor-aktor di panggung agribisnis, tugas selanjutnya adalah memahami karakter dan kekuatan masing-masing aktor. Tanpa analisis ini, kita seperti berperang di medan yang gelap gulita. Kita tidak akan tahu siapa yang harus kita ajak bicara baik-baik, siapa yang perlu kita tekan, dan siapa yang bisa kita abaikan. Dua konsep utama dalam analisis ini adalah kepentingan, interest atau stake, dan pengaruh, influence atau power. Yang pertama itu memahami dimensi kepentingan atau interest. Kepentingan adalah apa yang diinginkan atau dikhawatirkan oleh seorang stakeholder dari isu yang kita advokasikan. Ini adalah kebutuhan dan kekuatan mereka. Kepentingan ini bisa beragam jenisnya, seperti kepentingan ekonomi. Ini adalah yang paling umum, seperti petani menginginkan harga jual yang tinggi, perusahaan retail menginginkan pasokan murah dan stabil, dan Kemenkeu menginginkan anggaran yang efisien. Contohnya petani jagung yang akan sangat berkepentingan dengan kebijakan impor jagung. Jika impor dibuka, harga jagung lokal turun dan kepentingan ekonominya terancam. Sebaliknya, peternakan ayam, konsumen jagung justru berkepentingan agar impor jagung dibuka agar pakan murah. Selanjutnya ada kepentingan politik. Ini berkaitan dengan kekuasaan, legitimasi, dan basis masa depan. Selanjutnya ada kepentingan sosial terkait dengan keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat.
organisasi petani dan NGO kesejahteraan akan memiliki kepentingan yang tinggi terhadap isu perampasan lahan dan pelindungan hak-hak petani gurem. Selanjutnya ada kepentingan lingkungan. Ini terkait dengan pelestarian alam. NGO lingkungan dan KLHK memiliki kepentingan utama untuk mencegah perakaran hutan, pembakaran hutan, dan memastikan praktik pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya, yang kedua yaitu memahami dimensi pengaruh influencer atau power. Pengaruh adalah kapasitas seorang stakeholders untuk secara efektif memengaruhi hasil dari sebuah isu atau proses pengambilan keputusan. Sumber pengaruh ini sangat beragam. Yang pertama itu pengaruh formal atau otoritas legal. Ini adalah pengaruh yang datang dari posisi jabatan. Contohnya, Menteri Pertanian memiliki otoritas untuk mengeluarkan peraturan menteri atau permentan. Contoh yang kedua yaitu pengaruh ekonomi kekuatan modal. Ini adalah pengaruh dari kepemilikan sumber daya finansial dan aset. Yang ketiga yaitu pengaruh jaringan dan hubungan. Adalah akses ke orang-orang penting. Seorang tokoh masyarakat yang memiliki hubungan baik dengan presiden atau seorang akademisi yang menjadi guru dari para menteri memiliki pengaruh yang besar meskipun tidak memiliki posisi yang formal. Pengaruh yang keempat yaitu pengaruh informasi dan pengetahuan adalah kekuatan untuk mendefinisikan sebuah masalah. Para peneliti dan pakar memiliki pengaruh ini. Pengaruh yang kelima yaitu pengaruh publik dan mobilisasi massa. Ini adalah kemampuan untuk menggerakkan opini publik atau melakukan aksi massal. Selanjutnya ada matriks pemetaan stakeholder. Setelah memahami dua dimensi tersebut, kita bisa menggabungkan dalam sebuah matriks pemetaan stakeholder. Matriks ini membantu kita mengklarifikasikan stakeholder dan menentukan strategi pendekatan yang paling tepat. Semakin strategis dan berisiko tinggi sebuah isu, maka penting untuk membuat matriks ini secara detail. Baik, kita ke kuadran A, pemain kunci atau high power dan high interest. Karakteristiknya ini, mereka memiliki kepentingan langsung dan sangat besar, high interest terhadap isu, dan mereka juga memiliki kekuatan yang besar, high power, untuk mempengaruhi hasilnya. Mereka adalah aktor sentral yang menentukan. Contoh dalam agribisnis, dalam isu tata kelola sawit berkelanjutan atau GAPKI adalah pemain kunci. Mereka sangat berkepentingan dengan regulasi apapun tentang sawit, high interest, dan memiliki pengaruh ekonomi serta lobby yang sangat besar atau high power. Contoh lainnya adalah Menteri Pertanian untuk isu subsidi pupuk atau Bulog untuk isu harga beras. Strateginya, kelola dengan erat, manage closely, adalah stakeholder yang harus menjadi mitra utama, baik sebagai target advokasi jika ingin mengubah kebijakan mereka, atau sebagai sekutu jika mereka sejalan dengan tujuan kita. Hubungan harus dibangun secara intensif, transparan, dan saling menguntungkan. Kita perlu menyediakan data, melakukan lobby tingkat tinggi, dan seringkali mengakomodasi sebagian kepentingan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Yang kuadran B, mengambil keputusan potensial, high power, dan low interest. Mereka memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan, high power, tetapi isu yang kita advokasikan bukanlah prioritas utama mereka, low interest. Mereka bisa menjadi penonton yang apatis atau dewa yang tertidur yang suatu saat bisa terbangun. Contoh dalam agribisnis, Menteri Keuangan seringkali berada di kuadran ini untuk isu-isu teknik pertanian. Beliau mungkin tidak tertarik pada detail teknis tentang hama wereng atau varietas benih. Namun, beliau memiliki kekuatan untuk menyetujui atau menolak alokasi dana untuk program penanganan hama tersebut.
Strateginya, buat mereka tertarik atau kita satisfied, kita perlu menghubungkan isu advokasi kita dengan kepentingan mereka yang lebih luas. Misalnya, kita tidak bisa menjual isu pertanian organik ke Menteri Keuangan dengan argumen tentang kesehatan tanah. Kita harus menjual dengan argumen ekonomi makro. Pertanian organik bisa mengurangi impor pupuk kimia dan meningkatkan nilai ekspor, sehingga menghemat devisa dan menambah penerimaan negara. Tujuannya adalah mengubah low interest mereka menjadi setidaknya medium interest, sehingga mereka mau menggunakan kekuasaannya untuk mendukung isu kita. Adapun yang kuadran C, pendukung potensial low power, high interest. Mereka adalah massa penggerak. Mereka sangat peduli dengan isu high interest, tetapi tidak memiliki kekuasaan formal atau ekonomi yang cukup untuk mengubah kebijakan secara langsung low power. Namun, contohnya yaitu petani kecil seperti KTNA dan NGO kesejahteraan petani dan komunitas lokal seringkali berada di kuadran ini. Mereka adalah yang paling merasakan dampak dari sebuah kebijakan. Strateginya yaitu libatkan dan berdayakan, keep informed dan engage. Pasukan ini adalah tulang punggung advokasi. Mereka harus dijaga semangatnya, diberi informasi yang cukup, dan dilibatkan dalam aksi-aksi advokasi seperti demonstrasi, petisi, atau kampanye media sosial. Meskipun pengaruh mereka terbatas secara individual, ketika mereka bersatu dan didukung oleh data serta legitimasi kekuatan kolektif, mereka dapat menggeser opini publik dan menjadi tekanan yang tidak bisa diabaikan oleh aktor di kuadran A dan B. Selanjutnya, kuadran D, pengamat, low power, dan low influence. Mereka tidak terlalu peduli dan tidak terlalu berpengaruh. Mereka adalah penonton biasa di pinggir lapangan. Contohnya yaitu masyarakat umum di luar isu agribisnis atau media lokal yang sangat kecil cakupannya. Strateginya yaitu tidak perlu mengalokasikan sumber daya yang besar untuk kelompok ini. Cukup pantau jika suatu saat kepentingan mereka berubah dan berikan informasi umum jika diperlukan. Fokus utama kita adalah pada ketiga kuadran sebelumnya. Adapun strategi membangun koalisi advokasi, yaitu menyatukan kekuatan yang tersebar. Setelah kita memiliki peta yang jelas terhadap siapa stakeholder kita dan di mana posisi mereka, langkah yang berikutnya adalah bertanya, siapa yang bisa kita ajak kerjasama. Advokasi modern jarang dimenangkan oleh seorang pahlawan tunggal. Ia dimenangkan oleh koalisi, sebuah aliansi strategis antar berbagai pihak yang meskipun memiliki kepentingan yang berbeda-beda, bersatu pada satu titik temu, tujuannya yaitu advokasi yang sama. Meskipun koalisi begitu penting, pertama, ia menggabungkan sumber daya. Sebuah LSM lingkungan mungkin memiliki data ilmiah yang baik, tetapi tidak memiliki akses ke media massa. Sebaliknya, asosiasi petani mungkin memiliki massa, tetapi tidak memiliki keahlian hukum. Dengan berkoalisi, mereka saling melengkapi. Kedua, koalisi menciptakan legitimasi yang lebih luas. Ketika sebuah tuntutan tidak hanya disuarakan oleh kelompok aktivis radikal, tetapi juga oleh akademis terbuka, asosiasi pengusaha yang modern, dan tokoh agama, maka tuntutan tersebut menjadi lebih sulit untuk diabaikan oleh pemerintah. Ketiga, koalisi memperluas jangkauan pengaruh. Setiap anggota koalisi membawa serta jaringan relasi, konstituen, dan basis massa. Mereka sendiri ini menciptakan efek bola salju yang membuat pesan advokasi menyebar lebih cepat dan lebih luas.
Berikut adalah langkah-langkah strategis untuk membangun koalisi yang efektif dan yang efektif. Yang pertama itu menentukan tujuan bersama, yaitu fondasi paling krusial. Sebuah koalisi tidak akan bertahan lama jika anggotanya hanya memiliki kesamaan pada level yang sangat abstrak. Disinilah kita bisa perlu membedakan antara tujuan bersama dan kepentingan masing-masing. Yang kedua itu ada pemetaan potensi anggota koalisi. Setelah tujuan bersama diciptakan, kita harus menyortir siapa saja yang akan diajak bergabung. Bergabung dengan koalisi bukanlah sekedar menandatangani pernyataan dukungan. Ini adalah komitmen penuh yang membutuhkan kontribusi. Yang ketiga yaitu membangun komunikasi yang efektif. Tanpa komunikasi yang lancar, koalisi akan cepat kacau, penuh kecurigaan, dan akhirnya bubar. Ada dua level komunikasi yang harus dibangun, yaitu yang pertama komunikasi internal. Komunikasi antara anggota koalisi penting untuk menciptakan saluran komunikasi yang eksklusif dan aman, misalnya melalui grup WhatsApp, transkripsi, milis, atau aplikasi komunikasi khusus. Yang kedua itu ada komunikasi eksternal. Pesan yang disampaikan koalisi kepada publik, media, dan membuat kebijakan. Poin terpenting di sini adalah kesatuan pesan. Langkah-langkah yang selanjutnya yaitu yang keempat, menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas. Koalisi yang efektif adalah koalisi yang tidak ada anggota yang menganggur dan tidak ada anggota yang overworker. Pembagian kerja harus didasarkan pada kompetensi dan sumber daya masing-masing. Dalam sebuah koalisi advokasi, secara umum tugas dapat dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama itu ada tim riset dan advokasi kebijakan, bertugas menyusun policy brief, menganalisis draft kebijakan, dan melakukan riset lapangan. Yang kedua, ada tim kampanye dan mobilisasi massa, bertugas mengorganisir aksi-aksi publik seperti demonstrasi, petisi, atau kampanye door to door. Yang ketiga, ada tim media dan komunikasi publik, bertugas menulis siaran pers, membuat konten media sosial, dan menjalin hubungan dengan wartawan. Yang keempat, ada tim advokasi legislasi dan lobby, bertugas menentukan lobby di balik layar dengan anggota DPR, pejabat kementerian, dan staf ahli. Yang kelima, tim penggalangan dana, fundraising. Jika koalisi membutuhkan dana operasional, tim ini bertugas mencari donatur atau sponsor. Dengan pembagian yang jelas, setiap anggota merasa dihargai karena kontribusinya dan koordinasi pun menjadi lebih mudah. Langkah-langkah yang selanjutnya yang kelima, yaitu mengembangkan struktur dan mekanisme kerja. Koalisi bukanlah organisasi yang longgar, ia membutuhkan struktur tata kelola atau governance meskipun bersifat sederhana. Struktur ini mencakup sistem pengambilan keputusan. Apakah keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau voting dengan suara terbanyak. Yang selanjutnya itu pengelolaan keuangan. Jika koalisi mengumpulkan dana bersama, harus ada mekanisme akuntabilitas yang transparan. Siapa yang memegang rekening tersebut dan bagaimana prosedur pencairan dananya. Selanjutnya ada keanggotaan. Apakah keanggotaan bersifat terbuka? Apakah ada mekanisme untuk mengeluarkan anggota yang melanggar kesepakatan? Langkah-langkah berikutnya yang keenam, membangun kepercayaan dan hubungan baik. Kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga dan paling sulit dibangun. Kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dalam satu kali rapat. Ia adalah hasil dari interaksi yang berulang, transparan, dan konsistensi. Beberapa cara untuk membangun kepercayaan. Yang pertama itu pertemuan informal. Yang kedua, saling mendukung di luar isu inti. Yang ketiga, transparansi mengenai informasi.
Langkah selanjutnya yang ketujuh yaitu memanfaatkan kekuatan dan jaringan masing-masing anggota. Ini adalah implementasi praktis dari pembagian peran sebuah koalisi yang cerdas dan melakukan secara bersamaan untuk memberikan tekanan maksimal kepada target advokasi. Yang kedelapan yaitu fleksibilitas dan adaptasi. Situasi politik bisa berubah dalam semalam. Fleksibilitas ini harus dijaga oleh seluruh anggota koalisi, yang berarti mereka harus memiliki kepercayaan satu sama lain bahwa keputusan untuk mengubah strategi diambil untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan salah satu pihak. Langkah yang ke-9 yaitu membangun kesadaran dan dukungan publik bersama. Kemenangan advokasi sangat ditentukan oleh dukungan publik. Tidak ada kebijakan yang bisa bertahan jika publik menentangnya secara masif. Adapun analisis SWOT stakeholder, selain matriks pengaruh kepentingan, alat lain yang sangat berguna untuk memprediksi perilaku stakeholder adalah analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, dan threats. Analisis ini biasanya digunakan untuk organisasi, tetapi kita bisa menggunakan untuk menganalisis posisi seorang stakeholder terhadap isu advokasi kita. Yang pertama itu ada kekuatan atau strengths. Apa yang membuat stakeholder ini kuat? Kekuatan ini adalah aset yang akan mereka gunakan untuk mendukung atau menyerang kita. Contoh, untuk Menteri Perdagangan, kekuatannya adalah kewenangan formal untuk mengeluarkan kebijakan impor, akses ke data perdagangan yang akurat, dan jaringan yang dengan pelaku usaha besar. Yang kedua itu ada kelemahan atau weakness. Apa yang menjadi titik lemah mereka? Kelemahan ini adalah celah yang bisa kita manfaatkan untuk menekan atau meyakinkan mereka. Contoh untuk Kementerian Pertanian, kelemahannya seringkali adalah kurangnya data lapangan yang akurat. Banyak program yang gagal karena tidak tepat sasaran, birokrasi yang lambat, dan seringkali kurang mendengar aspirasi petani yang kecil. Strategi kita bisa mengekspos kelemahan ini di publik, seperti program kartu tani gagal karena data penerimaan manfaat tidak diperbarui. Tekanan publik ini akan memaksa Kementan untuk memperbaiki diri dan lebih terbuka menerima masukan dari koalisi kita. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Apa yang bisa mereka dapatkan jika mereka mendukung tuntutan kita? Ini adalah insentif yang kita tawarkan. Contohnya itu untuk perusahaan retail. Jika kita mengadvokasi program petani masuk pasar modern, kita menunjukkan peluang bagi retail untuk mendapatkan pasokan sayuran segar yang berkualitas dan kontinu langsung dari petani binaan, sekaligus meningkatkan citra perusahaan sebagai pendukung UMKM lokal. Yang keempat ada ancaman atau threats. Apa yang akan mereka rugikan atau takutkan jika tuntutan kita terwujud, atau sebaliknya, apa yang mereka takuti jika mereka tidak mendukung kita? Contoh untuk pejabat daerah, seorang bupati akan sangat takut jika ada demo besar-besaran petani di depan kantornya yang disiarkan televisi nasional. Karena itu bisa merusak citranya dan mempengaruhi elektabilitasnya di pilkada mendatang. Dengan mendukung matriks kepentingan pengaruh dan analisis SWOT, kita dapat merancang strategi interaksi yang sangat spesifik untuk setiap stakeholder. Sensitif dan kontroversial dalam kebijakan pangan Indonesia. Di satu sisi, impor diperlukan untuk menutup celah produksi dalam negeri dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Di sisi lain, impor yang dilakukan tanpa koordinasi yang matang dengan musim panen domestik dapat menyebabkan jatuhnya harga gabah di tingkat petani yang pada akhirnya merugikan produsen pangan nasional. Pada tahun 2024, pemerintah kembali mengambil kebijakan impor beras di tengah musim panen raya. Keputusan ini memicu respons keras dari organisasi petani yang menilai kebijakan tersebut tidak memperhatikan siklus produksi petani dan berpotensi menekan harga gabah hingga di bawah biaya produksi. Namun, berbeda dengan respon di masa lalu yang cenderung emosional dan konfrontatif, organisasi petani kali ini menggunakan pendekatan advokasi modern yang lebih terstruktur. Adapun analisis teknik advokasi modern, yang pertama itu penyusunan argumen berbasis data. Langkah pertama yang dilakukan organisasi adalah petani adalah membangun argumen yang tidak sekedar kami menolak impor, tetapi kebijakan impor ini tidak tepat karena data produksi dan stok menunjukkan hal organisasi petani menghimpun data dari berbagai sumber. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari konsep mengenai pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis, sekarang kita akan melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam situasi nyata. Memahami teori memang penting, tetapi kita akan lebih mudah dipahami apabila kita melihat contoh penerapannya secara langsung di lapangan. Melalui beberapa studi kasus berikut, kita akan melihat bahwa setiap permasalahan di sektor agribisnis tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak saja. Selalu ada berbagai aktor atau stakeholder yang memiliki kepentingan, peran, serta tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebelum melakukan advokasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi siapa saja pihak yang terlibat, siapa yang paling terdampak, siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, dan siapa yang dapat diajak bekerja sama untuk memperkuat advokasi. Selain itu, kita juga akan melihat bahwa keberhasilan suatu advokasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyampaikan pendapat, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan membangun aliansi atau kerjasama dengan berbagai pihak. Ketika petani, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga lembaga keuangan memiliki tujuan yang sama, maka peluang keberhasilan advokasi akan menjadi lebih besar dibandingkan apabila setiap pihak bergerak sendiri-sendiri. Melalui studi kasus ini, teman-teman diharapkan tidak hanya memahami siapa saja stakeholder yang terlibat dalam suatu permasalahan agribisnis, tetapi juga mampu menganalisis hubungan antar stakeholder, memahami kepentingan masing-masing pihak, serta melihat bagaimana strategi advokasi dapat dirancang agar mampu menghasilkan kebijakan maupun solusi yang memberikan manfaat bagi seluruh pelaku agribisnis. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita akan membahas beberapa studi kasus yang menggambarkan kondisi nyata yang sering terjadi di Indonesia. Setiap studi kasus kita analisis kita analisis mulai dari latar belakang, identifikasi stakeholder, proses pemetaan stakeholder, pembentukan aliansi advokasi, hingga pelajaran yang dapat kita ambil dari setiap kasus tersebut. Kita mulai dengan studi kasus pertama, yaitu pemetaan stakeholder dan advokasi hingga harga gabah di sentra padi. Permasalahan ini hampir setiap tahun menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Mengapa hal ini menjadi masalah?
Ketika musim panen tiba, hampir seluruh petani di seluruh daerah memanen padi secara bersamaan. Akibatnya, jumlah gabah yang masuk ke pasar meningkat dalam waktu yang singkat. Di sisi lain, kemampuan pasar untuk menyerap hasil panen tersebut terbatas. Kondisi ini menyebabkan harga gabah turun, bahkan pada beberapa daerah harga jual gabah berada di bawah biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh petani. Bayangkan saja seorang petani telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli benih pupuk pestisida, membayar tenaga kerja, mengairi sawah, hingga biaya panen. Harapan mereka tentu mendapatkan keuntungan setelah panen. Namun, kenyataannya ketika hasil panen siap dijual, harga justru turun drastis sehingga keuntungan yang diperoleh sangat sedikit. Bahkan tidak jarang petani mengalami kerugian. Dalam kondisi seperti ini, petani seringkali tidak memiliki banyak pilihan. Mereka tetap harus menjual gabah karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar utang modal usaha, ataupun mempersiapkan musim tanam berikutnya. Akibatnya, posisi tawar petani menjadi sangat lemah, terutama ketika harus berhadapan dengan tengkulak atau pedagang besar yang memiliki modal lebih kuat. Nah, pada situasi inilah pentingnya dilakukan pemetaan stakeholder sebelum melakukan advokasi. Kita harus mengetahui siapa saja pihak yang terlibat, apa kepentingannya, dan seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dengan memahami hal tersebut, strategi advokasi dapat disusun secara lebih efektif dan tepat sasaran. Yang pertama itu kita identifikasi stakeholder. Dalam studi kasus ini terdapat beberapa stakeholder utama yang memiliki peran berbeda-beda. Yang pertama itu petani kecil dan petani menengah. Stakeholder pertama tentu saja adalah petani. Mereka merupakan pihak yang paling terdampak akibat turunnya harga gabah. Kepentingan utama petani adalah memperoleh harga jual yang layak sehingga seluruh biaya produksi dapat tertutupi dan mereka masih memperoleh keuntungan. Namun meskipun memiliki kepentingan yang sangat tinggi, pengaruh petani secara individu masih relatif rendah. Kenapa demikian? Karena sebagian besar petani hanya memiliki lahan yang tidak terlalu luas, produksinya yang dihasilkan juga terbatas, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga pasar. Akhirnya, petani hanya menjadi price taker, yaitu menerima harga yang telah ditentukan oleh pasar atau pedagang. Selain itu, keterbatasan modal membuat banyak petani tidak memiliki fasilitas penyimpanan hasil panen. Akhirnya, mereka terpaksa menjual gabah segera setelah panen meskipun harga sedang rendah. Yang kedua itu ada kelompok tani dan koperasi. Kelompok tani memiliki peran yang sangat penting karena menjadi wadah kerjasama antar petani. Apabila petani bergerak secara individu, maka posisi tawarnya akan sangat lemah. Namun ketika mereka bergabung dalam kelompok tani atau koperasi, kekuatan mereka akan meningkat. Misalnya koperasi dapat membeli gabah dari anggota, kemudian menjualnya dalam jumlah yang besar kepada bulog atau industri pengolahan. Dengan cara tersebut, petani tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada tengkulak. Selain itu, koperasi juga dapat menjadi tempat penyimpanan sementara hasil panen sehingga petani tidak harus menjual gabah ketika harga sedang jatuh. Oleh karena itu, kelompok tani memiliki kepentingan yang tinggi dan pengaruh yang sedang, bahkan dapat menjadi tinggi apabila kelembagaannya kuat dan dikelola secara profesional. Yang ketiga itu stakeholder selanjutnya. Yang ketiga adalah penggilingan padi atau rice milling unit atau RMU serta pedagang besar. Mereka berperan sebagai pembeli gabah
dari petani sebelum gabah diolah menjadi beras dan dipasarkan kepada konsumen. Kelompok ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan harga karena mereka menguasai proses pembelian, pengolahan, hingga distribusi. Di sisi lain, mereka juga memiliki kepentingan memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya. Oleh karena itu, mereka tentu ingin membeli gabah dengan harga serendah mungkin agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Disinilah sering terjadi perbedaan kepentingan antara petani dan pedagang. Petani menginginkan harga yang tinggi, sedangkan pembeli menginginkan harga yang serendah mungkin. Perbedaan kepentingan inilah yang sering terjadi sumber konflik dalam pemasaran hasil pertanian. Stakeholder yang keempat adalah pemerintah daerah, dinas pertanian, dan bulog. Mereka memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan, melaksanakan program pembangunan pertanian, serta menjaga stabilitas harga pangan. Bulog misalnya memiliki tugas menyerap gabah petani sesuai kebutuhan pemerintah agar harga tidak jatuh terlalu rendah. Sementara itu, Dinas Pertanian bertanggung jawab memberikan pembinaan kepada petani melalui penyuluhan bantuan benih, pupuk maupun program peningkatan produksi. Karena memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan mengelola anggaran, pemerintah termasuk stakeholder yang memiliki pengaruh sangat tinggi. Oleh sebab itu, setiap kegiatan advokasi hampir selalu diarahkan kepada pemerintah sebagai pihak yang mampu mengambil keputusan. Stakeholder yang kelima adalah bank maupun lembaga keuangan lainnya. Meskipun tidak terlibat langsung dalam proses produksi maupun pemasaran gabah, lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan modal usaha bagi petani dan koperasi. Apabila akses pembiayaan semakin mudah, maka petani tidak harus menjual gabah secara terburu-buru hanya untuk membayar utang atau memenuhi kebutuhan modal tanam berikutnya. Stakeholder yang terakhir, yang keenam, adalah LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, serta akademisi. Kelompok ini biasanya tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, tetapi memiliki kemampuan dalam melakukan penelitian, pendampingan masyarakat, analisis kebijakan, serta penyusunan rekomendasi. Melalui hasil penelitian, akademisi dapat menunjukkan bagaimana struktur biaya produksi petani, bagaimana rantai distribusi langsung, serta berapa margin keuntungan yang diperoleh masing-masing pelaku usaha. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam melakukan advokasi kepada pemerintah. Selanjutnya ada pemetaan stakeholder. Setelah kita mengetahui siapa saja stakeholder yang terlibat, langkah berikutnya adalah menentukan pemetaan berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh. Dalam kasus ini, petani dan koperasi termasuk kelompok yang memiliki kepentingan sangat tinggi karena mereka merasakan dampak langsung dari rendahnya harga gabah. Namun, pengaruh mereka masih terbatas sehingga sering disebut sebagai subjek. Sebaliknya, pemerintah daerah, bulog, serta penggilingan padi termasuk kelompok key player, yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan sekaligus pengaruh yang tinggi. Mereka menjadi pihak yang paling menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Sedangkan lembaga keuangan, LSM maupun akademisi berperan sebagai supporter atau pendukung. Mereka membantu memperkuat advokasi melalui penyediaan data, penelitian, pembiayaan, maupun pendampingan kepada petani. Melalui pemetaan seperti ini, kita dapat mengetahui siapa yang harus menjadi sasaran utama produksi, advokasi, dan siapa yang dapat dijadikan mitra untuk memperkuat perjuangan tersebut. Selanjutnya ada pembentukan aliansi advokasi.
Setelah kita melakukan stakeholder dipetakan, langkah berikutnya adalah melakukan aliansi advokasi. Aliansi advokasi merupakan kerjasama antara berbagai stakeholder yang memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan sistem pemasaran gabah yang lebih adil. Dalam studi kasus ini, kelompok tani koperasi dapat bekerja sama dengan akademisi serta LSM untuk menyusun kajian mengenai biaya produksi gabah. Kajian tersebut berisi informasi mengenai biaya benih, pupuk, tenaga kerja, biaya panen, hingga keuntungan minimum yang seharusnya diterima oleh petani. Selanjutnya, hasil kajian tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah maupun Bulog sebagai dasar untuk mengusulkan penyesuaian harga pembelian gabah. Selain itu, aliansi juga dapat mengusulkan agar Bulog meningkatkan pembelian gabah secara langsung dari koperasi hingga ketergantungan petani terhadap tengkulak dapat dikurangi. Di sisi lain, koperasi dapat menjalin kerjasama dengan penggilingan padi melalui sistem kontrak pembelian yang lebih transparan. Dengan adanya kesepakatan harga sebelum panen, petani memperoleh kepastian pasar sekaligus kepastian pendapatan. Pelajaran yang dapat diambil, teman-teman, dari studi kasus ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama itu, permasalahan harga gabah bukan hanya persoalan petani, tetapi merupakan persoalan seluruh rantai agribisnis yang melibatkan banyak stakeholder. Yang kedua, sebelum melakukan advokasi, kita harus memahami terlebih dahulu siapa saja pihak yang memiliki kepentingan dan siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Tanpa pemetaan stakeholder, advokasi akan sulit mencapai sasaran. Dan yang ketiga, yaitu data menjadi senjata utama dalam advokasi. Usulan mengenai penyesuaian harga gabah akan jauh lebih mudah diterima apabila didukung oleh data biaya produksi, data harga pasar, produktivitas, serta kondisi ekonomi petani. Dan yang terakhir, membangun aliansi jauh lebih efektif dibandingkan bergerak sendiri-sendiri. Ketika petani koperasi, akademisi, LSM, dan pemerintah mampu bekerja sama dengan tujuan yang sama, maka peluang untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada petani akan menjadi jauh lebih besar. Nah, teman-teman, itulah pembahasan mengenai studi kasus pemetaan stakeholder dan advokasi harga gabah di sentra padi. Materi ini telah membawa kita dalam perjalanan panjang mulai dari identifikasi aktor, analisis kekuatan, hingga strategi pembangunan aliansi. Namun perlu diingat bahwa advokasi dalam agribisnis bukanlah sebuah proyek dengan garis finish yang jelas. Ia adalah proses jangka panjang yang berkelanjutan. Kemenangan besar seperti lahirnya undang-undang seringkali merupakan hasil dari akumulasi kemenangan-kemenangan kecil selama bertahun-tahun. Ada kalanya koalisi yang akan menghadapi kekalahan telak, ada kalanya anggota koalisi akan keluar karena kekalahan atau perbedaan pendapat. Namun, dengan fondasi pemetaan yang kuat dan strategi membangun hubungan yang baik, sebuah koalisi yang tangguh akan mampu bangkit kembali. Pada akhirnya, keberhasilan advokasi bukan hanya diukur dari apakah sebuah kebijakan berhasil diubah atau tidak.
Keberhasilan juga diukur dari seberapa kuat kesadaran publik yang telah terbangun, seberapa solid jaringan antar organisasi yang terbentuk, dan seberapa besar ruang demokrasi yang telah diciptakan untuk memperjuangkan keadilan dan keberlanjutan di sektor agribisnis. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai materi tersebut. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.